Dan perlu diingat, di dalam thariqah yang terpenting itu adalah ketersambungan dengan syekh mursyidnya. Karena amal-amalnya orang yang tersambung silsilah sampai kepada Rasulullah disebutkan dalam kitab Sirul Asrar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan bahwasanya al-arifu tayyaruna ilallah wal abidina sayyaru ilallah. Orang-orang yang arif, orang-orang yang kenal kepada Allah, orang-orang yang tersambung silsilahnya kepada Rasulullah, maka ibadahnya atau berangkatnya dia menuju Allah, perjalanan dia menuju Allah itu dengan terbang. Tapi sebaliknya, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang melakukan amal-amal yang tidak tersambung dengan waliya mursyidan tadi, mendekat kepada Allah dengan berjalan. Bisa terbayang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi lisuluki tariqatil mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala siwabihi ni'mati wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kulli khair wal muqdari min kulli syarr. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillah hubbu dzikrullah wa alamatu bughdillah bughdu dzikrullah. Wa qala Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, fi ayyi makanin quri'a manakibi wa ana hadir. Yang sama-sama kita takdimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Rabbul Ruhillah, Mursyiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati seluruh para pemangku majelis zikir asyakirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang sempurna, baik jasmani ataupun ruhaninya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistiqomahan di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati para seluruh pengurus LDTKN, khususnya para pengurus LDTKN Serang Baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing di dalam melaksanakan amanah yang mereka emban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan juga memberikan kemudahan bagi mereka semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita, dibimbing kita untuk selalu berpegang teguh kepada tuntunan bangsa Abah. Amin ya Allah ya Rabbi. Ngantuk semuanya ya? Belum? Alhamdulillah. Mudah-mudahan salah satu nikmat orang yang berzikir atau ada di majelis zikir yaitu ngantuk, Pak. Biasanya Masya Allah. Biasanya kalau udah selesai zikirnya udah nggak ngantuk. Apalagi kadang kalau kita zikir jahar itu tiba-tiba hilang jadi zikir khafi. Giliran zikir khafi malah zikir jahar. Masya Allah. Tapi lah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala gerakan hati kita, Allah gerakan jismani kita sehingga kita bisa sampai ke majelis ini. Maka majelis ini adalah satu majelis yang tidak ada yang lebih baik dari majelis seperti ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena majelis ini majelis yang sangat lengkap. Coba, majelis yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai taman daripada taman surga itu adalah majelis zikir. Tadi kita ada zikirnya? Ada. Alhamdulillah. Majelis yang mana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada majelis itu maka akan turun malaikat. Kemudian malaikat itu akan mengepakkan sayapnya sehingga terus melindungi sehingga terus sampai ke arasy Allah. Maka majelis itu adalah majelis ilmu. Malam hari ini kita ada majelis ilmu? Ada. Majelis yang mana ketika kita datang, seluruh langkah kita, perjalanan kita, satu langkah kita dihitung sebagai 100 kebaikan. Kemudian salamnya kita kepada guru dihitung sebagai sedekah 1000 ekor kuda. Kemudian tawajuhnya kita, robitohnya kita kepada guru mursyid itu bernilai 1000 rakaat sholat sunnah. Maka itu adalah majelis khidmat. Adakah kita majelis ini malam hari ini majelis khidmat? Kita khidmat kepada Quran. Majelis amal ada, majelis ilmu ada, majelis zikir ada, dan yang lebih utama lagi, yang lebih dahsyat lagi, malam hari ini kita adalah majelis manaqib Sultan Aulia dan juga sekaligus Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sama-sama tadi, baca sholawat. Masya Allah, baca sholawat ini fadilahnya sangat-sangat luar biasa. Ada satu kisah yang ditulis, dinukil dalam kitab Zinatul Asrar halaman 187 186, bahwasanya ketika malam Isra Mi'raj, pada saat Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat satu malaikat yang wajahnya itu hancur, wajahnya rusak, hancur. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa malaikat ini? Kenapa seperti ini? Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwasanya adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan wajah, tapi lambat. Jadi malaikat yang lambat kerjanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala marah dengan lambatnya tadi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat tadi, malaikat Jibril, wahai Jibril, terus bagaimana tobatnya malaikat ini? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya taubatnya malaikat tadi bisa diterima oleh Allah
hanya dengan membaca solawat kepada Rasulullah sebanyak 10 kali. Maka bersolawatlah malaikat tadi yang wajahnya rusak 10 kali bersolawat, kemudian Allah kembalikan dia ke tempatnya semula. Dikembalikan oleh Allah ke tempatnya semula, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari setiap wajahnya tadi dijadikan 70.000 wajah. Dan dari setiap wajah yang 70.000 tadi dijadikan pula 70.000 lisan, mulut. Dan dari 70 mulut tadi Allah jadikan 70.000 lisan, dan setiap satu lisan itu membacakan tasbih kepada Allah, dan setiap tasbih tadi menjadi bacakan atau menjadi ampunan kepada orang yang membaca selawat. Maka begitu dahsyatnya kita membaca selawat. Maka alhamdulillah majelis ini pun termasuk majelis selawat. Ditambah majelis ini adalah majelis kita khidmat kepada Tuan Syekh, khidmat manaqib kepada Tuan Syekh, yang mana beliau mengatakan fi ayyi makanin quri'a manaqibi wa ana hadir. Dan di mana-mana dibacakan manaqibku, kata Tuan Syekh, maka aku hadir. Maka tidak ada majelis yang lebih baik daripada majelis yang dihadiri oleh Sultan Aulia sekaligus dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam hari ini kita satu majelis dengan Tuan Syekh sekaligus satu majelis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin? 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 Alhamdulillah. Tadi kita sama-sama marhaban, ya kan? Apa marhaban? Selamat datang pada siapa? Rasulullah. Jadi Rasul hadir ketika kita bacakan sholawat. Rasul hadir di tengah majelis-majelis kita, dan Tuan Syekh pun hadir di majelis ini. Maka majelis ini adalah majelis yang sangat-sangat kita rindukan nanti di yaumil akhir. Tidak ada majelis yang kita rindukan daripada majelis yang dihadiri oleh Rasulullah dan juga dihadiri oleh para wali-walinya Allah. Alhamdulillah. Meskipun majelis ini majelis-majelis zikir, majelis amal, majelis yang khidmat kepada guru ini mulai banyak yang tidak laku. Mulai banyak majelis-majelis yang banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena majelisnya membosankan, karena majelisnya hanya zikir lagi. Nah, tapi ini yang akan kita rindukan nanti di yaumil akhir. Jadi majelis-majelis yang diisi dengan zikrullah, yang diisi dengan amaliyah, yang diisi dengan tabaruk kepada wali-walinya Allah, ini akan sangat-sangat kita rindukan. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majelis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan, kemuliaan kepada kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga-Nya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini mau ngaji apa ini kita ini? Masya Allah. Tadi kita sama-sama sudah dengarkan baca manqobah. Manqobah itu adalah mauidhah bagi kita, nasihat yang paling baik kepada kita. Karena ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya, kepada umatnya, di antara perintah-perintah itu hanya 2 yang Allah perintahkan sekaligus Allah contohkan. Jadi bukan hanya memerintah tapi mencontohkan. Kedua perkara tadi yang Allah perintahkan sekaligus Allah contohkan, insya Allah malam hari ini sama-sama kita lakukan. Kalau Allah sendiri sudah mencontohkan, berarti apa yang Allah perintahkan ini sangat luar biasa, sangat utama, fadilahnya sangat besar. Yang pertama, Allah perintahkan kita untuk bersolawat. Allah menegaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Jadi Allah perintahkan kita untuk bersolawat. Allah sendiri pun bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke majelis ini tadi majelis solawat. Kemudian yang kedua,
Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mengambil mauidhah daripada kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Maka Allah sendiri pun melakukan, mengkisahkan orang-orang soleh pada zaman terdahulu. Bagaimana di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Hud ayat 120, wa kulla naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'ad. Ini Allah mengkisahkan kisah-kisah cerita Nabi dan Rasul yang dikisahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya untuk menambah keimanan yang ada di dalam fuad kita. Oke, jangan heran, meskipun manaqib ini satu perkara yang Allah contohkan, tapi tidak semua orang bisa menerimanya, karena tidak semua orang bisa menggunakan fuadnya. Jangankan fuadnya, hatinya kadang sudah keras, tertutup. Sering kita sebut orang tidak punya hati, apalagi fuad. Fuad ini satu tingkatan lebih lembut lagi daripada hati kita. Maka jangan heran kalau meskipun manaqib ini jelas-jelas di dalam Al-Quran tertulis bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan kita mengambil mauidhah daripada kisah-kisah para orang-orang soleh terdahulu, tapi tidak semua orang bisa menerima. Maka bersyukur malam hari ini kita bisa menghadiri keduanya. Allah perintahkan kita bersolawat, Allah contohkan bersolawat. Allah perintahkan kita mengambil mauidhah, nasihat dari orang-orang soleh yang terdahulu. Malam hari ini pun kita lakukan. Maka barokah buat kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dahsyat, luar biasa. Kalau kita mau hadir khidmat kepada guru agung, Syekh Mursyid yang kamil, itu kita Masya Allah dijamin sebetulnya. Di orang-orang yang sudah dipertemukan dengan wali mursyid sebenarnya dijamin oleh Allah, dijamin masuk surganya Allah. Tapi sayangnya orang-orang yang sudah dipertemukan dengan wali mursyid itu kadang sulit untuk menjaga ketersambungan dengan wali mursyidnya tadi. Jadi sebenarnya tugas kita ketika kita sudah bertemu dengan wali yang mursyidan yang kamil mukamil, itu kita tidak usah melakukan apa-apa kecuali apa yang sudah diperintahkan, diajarkan oleh guru kita. Maka ada satu kalam daripada Syekh Ahmad Zaini Abdul Ghani, atau yang biasa kita kenal dengan Abah Guru Sekumpul. Ada fotonya. Abah Guru Sekumpul mengatakan, beliau mengutip daripada kalamnya Syekh Ahmad Al-Idrisi di dalam kitab Jawahirun Nafis. Di dalam kitab Jawahirun Nafis disebutkan bahwasanya bagi salik ini orang yang menginginkan untuk sampai kepada Allah. Nah, insyaallah yang di sini hadir semuanya ingin sampai kepada Allah ya. Jadi bagi salik yang belum dipertemukan dengan wali mursyid, ini kadang-kadang ada salik yang sudah dipertemukan dengan wali mursyid, tapi ada pula salik yang tidak dipertemukan atau belum dipertemukan dengan wali mursyid. Maka beliau mengatakan bagi seorang salik yang belum bertemu dengan wali mursyid, maka perbanyak baca sholawat. Karena dengan memperbanyak baca sholawat, maka Rasulullah SAW sendiri yang akan membimbingnya untuk bisa bertemu dengan wali yang mursyidnya. Tapi bagi seorang salik yang sudah dipertemukan dengan wali yang mursyidah, maka tidak usah lagi melakukan amaliyah apa-apa kecuali apa yang menjadi tuntunan daripada mursyidnya. Jadi kalau kita sudah dipertemukan dengan wali yang mursyid dan sudah mendapatkan talqin zikir, sudah diberikan tuntunan amaliyah,
di mana kita di Suryalaya mendapatkan tuntunan amaliyah, zikir, khataman, manaqib, sholat sunat, dan ziarah. Ini 5 pokok ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi kita tidak usah melakukan apa-apa kecuali yang menjadi tuntunan para sahabat. Lalu bagaimana Ustaz? Kan kita cukup butuh bersolawat. Dalam khataman kita berapa kali bersolawat? Minimum, kalau lagi pelit-pelitnya, ya kan, lagi pelit-pelitnya satu-satu aja deh. Minimum itu 13. Minimum itu Pak. Paling sedikit. Kalau kita mau tam, berarti berapa? 1.300 minimum itu. Masya Allah. Itu kalau kita khatam. Belum lagi kita nanti berdoa baca sholawat. Kita mau manaqib baca sholawat. Nah, ini sholawat yang diucapkan dengan lisan. Bagaimana sholawat yang diucapkan dengan ruh kita? Nah, ini belum lagi. Maka tuntunan daripada Syekh Mursyid yang kamil mukamil ini sudah lengkap, sangat lengkap. Maka seluruh ilmu, seluruh amaliyah yang ada di dalam thariqah itu semuanya ada di dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Karena thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah adalah induknya thariqah. Nah, jadi jangan disebut rajanya thariqah, masih banyak thariqah yang lain. Tapi induknya thariqah itu adalah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Karena awal mula yang menerima thariqah ini adalah sahabat Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Diterima dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu adalah induknya thariqah. Awal mula yang mengajarkan, yang menerima langsung dari Allah itu adalah Rasulullah. Kemudian ke bawahnya tidak ada yang bisa melebihi Rasulullah. Maka tidak ada yang sanggup menerima keilmuan Rasulullah dengan secara utuh. Tapi supaya ilmu itu bisa diberikan secara utuh, maka diterima oleh para sahabat. Zikir jahar yang nantinya kita kenal dengan thariqah Qadiriyah diterima oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Zikir khafi yang nantinya kita kenal dengan zikir thariqah Naqsabandiyah kita diterima oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian terus turun temurun sampai akhirnya kembali disatukan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Wah, terus ada yang bilang, berarti Syekh Ahmad Khatib Sambas lebih hebat dari sahabat. Kita lihat zaman dari Rasulullah sampai ke Syekh Ahmad Khatib Sambas itu sekitar 1000 tahun. Jadi banyak ilmu-ilmu Allah yang sudah Allah cabut, yang akhirnya sampai pada masa sekarang ini kita ini tinggal sisa-sisa ilmu. Karena seorang ulama itu akan meninggal wafat dengan membawa ilmunya, dan belum tentu orang-orang di generasi sebelumnya bisa menyamai keilmuan daripada ulama. Maka dari Rasulullah sampai ke Syekh Ahmad Khatib Sambas itu banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah Allah cabut satu persatu. Kalau semuanya sudah dicabut, tidak ada yang mewarisi, maka itulah akhir zaman kiamat. Maka tadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu adalah orang yang pertama kali menerima thariqah, baik thariqah Qadiriyah ataupun thariqah Naqsabandiyah. Maka thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, zikir jahar dan zikir khafi itu adalah induknya thariqah. Ilmu apapun, thariqah apapun ada di dalamnya. Maka ada satu kisah yang sama-sama kita tahu. Dua ulama besar yang saling memuji. Ketika ada seorang murid daripada Abah Anom yang datang ke Kalimantan, datang ke Banjar, kemudian bertemu dengan Abah Guru Sekumpul. Beliau menyampaikan salam Abah Anom kepada Abah Guru Sekumpul.
Dijawab oleh Abah Guru sekumpul, Waalaikumsalam. Pangersa Abah Anom itu adalah lautan thariqah. Saking bijaksananya pangersa Abah, begitu murid tadi pulang kembali ke pangersa Abah, kemudian menyampaikan kembali salam dari Abah Guru sekumpul, dijawab oleh pangersa Abah, Waalaikumsalam. Abah Guru sekumpul itu adalah lautan ilmu. Ulama besar. Abah Guru sekumpul mengatakan bahwa Abah Anom adalah lautan thariqah. Abah Anom pun memuji Abah Guru sekumpul sebagai Abah Guru sekumpul adalah lautan ilmu. Di mana mereka ketemu? Di mana keduanya ketemu? Keduanya akan bertemu pada lautan nurnya Allah. Inilah kalam daripada Abah Guru Jarot. Beliau mengatakan Abah Guru sekumpul lautan ilmu, Abah Anom lautan thariqah, dan keduanya bertemu di lautan nurnya Allah. Masya Allah, ini dahsyatnya. Jadi tidak usah ragu-ragu, yakin dengan apa yang menjadi tuntunan pangersa Abah, bahwa tuntunan pangersa Abah ini sudah disempurnakan dan sudah dibuktikan. Satu kebenaran kalau sudah dibuktikan berarti dia kebenaran yang mutlak. Tapi kalau bisa jadi benar, bisa jadi enggak, berarti ini masih meragukan. Tapi amaliyah, tuntunan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang kita amalkan, ini tuntunan yang sudah dibuktikan. Siapa yang membuktikan? Pangersa Abah. Pangersa Abah dengan mengamalkan amaliyah yang kita amalkan, begitu saking istiqomahnya beliau selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah, maka Allah angkat derajatnya sehingga beliau bisa mencapai derajat Sultan Aulia fi hada zaman. Syekh Alwi Al-Maliki, beliau menyatakan bahwasanya Abah Anom adalah Sultan Aulia fi hada zaman. Masya Allah. Dengan amaliyah yang sudah dibuktikan, dengan amaliyah yang sudah bisa menghantarkan pangersa Abah menjadi seorang wali kutub pada zaman sekarang ini, dan juga para guru-guru kita sebelum-sebelumnya yang mengamalkan amaliyah ini, beliau diangkat oleh Allah, ditinggikan derajatnya sehingga bisa menjadi para kekasih-kekasih Allah. Maka amaliyah yang diberikan kepada kita inilah amalnya para wali-wali Allah. Bagaimana? Apa buktinya? Kan gitu. Ada satu kalam daripada Ba'dul Arifin, bahwasanya puncak daripada ma'rifat, puncak daripada mengenal Allah itu adalah salat. Puncaknya makrifat kepada Allah, setinggi-tingginya orang yang makrifat kepada Allah itu adalah salat. Ada satu kitab dalam Suryalaya, bukunya kecil hanya 18 lembar, tulisannya judulnya buku ibadah, isinya salat deui. Kawan, dari melek sampai mau tidur isinya adalah tuntunan sholat. Kalau kita bisa mengamalkan itu dengan betul-betul mengamalkan dengan jasad, dengan ruh kita, dengan rasa kita yang ikut mengamalkan, jadi wali sampai. Ayo. Bukan hanya, kalaupun hanya mengamalkan mengamalkan hanya belang beton. Kalau yang bapak-bapak insya Allah bisa jadi wali. Walaupun wali, tapi kalau yang betul-betul mengamalkan dengan sebaik-baiknya, yakin bisa jadi waliullah. Apalagi kita mengamalkan amaliyah itu dengan rasa khidmat, dengan rasa ikhlas, dengan hanya memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui barakah karamah dari guru mursyid, maka dengan cepat Allah angkat. Maka ketika malam Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun dari Hadratul Ilahiyah,
beliau mendapatkan hadiah sholat sebanyak 50 waktu. Maka sholat dalam buku ibadah itu kalau kita hitung-hitung itu Pak, sama sholat 50 waktu. Jadi inilah puncak daripada makrifat kepada Allah. Jadi puncaknya makrifat itu bukan berarti kita bisa melihat jin, bisa tembus alam gaib, bisa mengobati orang, bisa mengundang uka-uka dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi puncak daripada mengenal Allah yang sesungguhnya adalah selalu tersambung kepada Allah. Bukti tersambungnya kita kepada Allah adalah ingin selalu bersama-sama dengan Allah, ingin selalu dekat dengan Allah, ingin selalu bermesraan dengan Allah, ingin selalu berkomunikasi dengan Allah, ingin selalu ada di dalam hadratul ilahiyah. Dan semua itu bisa didapatkan di dalam sholat. Maka sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Sholat itu yang menyambungkan kita dengan Allah. Sholat itulah yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Sholat itulah yang menjadikan kita mengadu kepada Allah. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan amaliyah tadi, insya Allah jadi walinya Allah. Bukan hanya sekedar dohirnya, tapi dengan ruhnya dan juga dengan rasanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan rasa di dalam ibadah kita. Karena sesungguhnya ibadah yang paling nikmat, ibadah yang paling utama adalah ibadah yang dibarengi dengan rasa. Jadi bencana yang paling besar bagi kita umat manusia adalah ketika dicabut, dihilangkan rasa nikmat di dalam ibadah. Halawah ta'ah itu diangkat oleh Allah. Maka bukti kalau kita ini cinta kepada Allah bisa kita lihat kalau kita lagi zikir, kalau kita lagi sholat, kira-kira ingin cepat selesai atau masih terus. Kalau kita sudah la ilaha illallah, sudah lewat 33, yang kita cari bonggol yang kapan sudah satu putaran, bonggolnya mana dipegangin dulu takut kelewat, berarti itu belum ada halawatut ta'ah. Tapi kalau kita terus berusaha untuk ingat kepada Allah, kapanpun, dimanapun kita ingat kepada Allah. Begitu kita dengan azan, alhamdulillah, bukan dikit-dikit, aduh udah azan lagi aja ini. Kalau kita biasanya gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perasaan baru selesai sholat maghrib udah isya aja mas. Nah ini berarti kita tidak ada rasa nikmat di dalam ibadah. Bagaimana supaya kita bisa timbul rasa nikmat di dalam ibadah? Maka harus, mau tidak mau, kita harus menyambungkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tersambungnya seorang hamba kepada Allah itu harus melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa langsung bertemu dengan Allah kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau bukan kita tersambung, karena kita tersambung kepada Rasulullah, mustahil bagi kita untuk sampai kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala harus, atau hanya bisa kita sampai kepada Allah hanya dengan tersambung kepada Rasulullah. Dan kita bisa tersambung dengan Rasulullah itu kalau kita disambungkan dengan para wali-wali mursyid. Maka tadi Abang Guru Sekumpul mengatakan, orang-orang yang salik, yang ingin bertemu dengan Allah, yang belum dipertemukan dengan wali mursyid, maka perbanyak baca sholawat. Tapi yang sudah bertemu dengan wali mursyid, cukup amalkan apa yang menjadi tuntunan guru. Mana yang lebih utama, membaca sholawat atau berzikir? Nah,
pertanyaannya begitu. Gak usah cari mana yang lebih utama, dua-duanya sama. Membaca sholawat itu adalah menyambungkan. Membaca sholawat adalah menyambungkan. Apa yang disambungkan? Ruhani kita kepada ruhani Rasulullah SAW. Dan zikir itu adalah ketersambungan. Bisa dipaham ya? Sholawat itu adalah menyambungkan, zikir itu adalah ketersambungan. Sholawat adalah menyambungkan, zikir itu adalah wusul. Jadi kalau kita ingin wusul kepada Allah, ada zikir di dalam diri kita. Kalau kita ingin diwusulkan oleh Allah, maka baca sholawat sebanyak-banyaknya. Jadi kalau mengatakan mana yang lebih utama, tidak akan bisa kita wusul kepada Allah kalau tidak tersambung kepada Rasulullah. Tidak akan kita tersambung atau wusul kepada Allah kalau tidak menyambungkan diri kepada Rasulullah. Dan untuk menyambungkan diri kepada Rasulullah, maka kita harus tersambung kepada mata rantai yang tersambung terus dan terus sampai kepada waliya mursyidan. Inilah pentingnya kita bersilsilah. Maka dalam kitab tafsir disebutkan bahwasanya untuk kita bisa sampai kepada Allah, itu kita harus menapak mengikuti siratal mustaqim. Makanya kita selalu meminta kepada Allah supaya Allah berikan, Allah tunjukkan, Allah bimbing kita untuk masuk menapaki yang disebut dengan siratal mustaqim. Selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, minimum 17 kali setiap hari. Tapi yang aneh, sudah minta kepada Allah 1 hari 1 malam 17 kali, begitu ditunjukkan tidak mau. Terus minta lagi, begitu dikasih tidak mau. Nah ini repot. Banyak orang yang meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, tapi ketika disuruh masuk thariqah, katanya thariqah tidak ada dalilnya, thariqah tidak ada dasarnya, thariqah amaliyah yang diada-adakan. Asy-Syaikh Al-Imam As-Sa'adi, Imam Sa'adi, ada yang tahu siapa beliau? Imam Sa'adi adalah gurunya dari Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ini adalah guru besarnya daripada teman-teman kita yang suka hijrah, yang dikit-dikit bid'ah. Syekh As-Sa'adi, beliau menyatakan di dalam kitab tafsir beliau, yang dimaksud dengan siratal mustaqim ay hadil mursyid. Beliau dengan tegas menulis di dalam kitab tafsir beliau, yang dimaksud dengan siratal mustaqim ay hadil mursyid, petunjuk daripada Syekh Mursyid. Jadi orang yang belum mendapatkan petunjuk Syekh Mursyid, maka orang tadi belum menapak ke jalan yang lurus. Artinya belum bisa sampai kepada Allah. Maka kita yang sudah mendapatkan talqin zikir, yang sudah dipertemukan oleh Allah dengan waliya mursyidah, jaga betul-betul Pak, supaya kita bisa menjaga. Syekh Amin Al-Qurdi menyebutkan supaya kita bisa tetap tersambung kepada Rasulullah melalui wali mursyid, maka kita harus bisa menjadi orang yang mati di hadapan mursyid. Kun kan kal mayyit indal muhsin. Jadilah orang yang mati seperti orang yang mati di tangan orang yang memandikan. Itu kata Syekh Amin Al-Qurdi. Jadi seorang murid, seorang salik yang sudah dipertemukan oleh Allah dengan guru mursyidnya, jadilah seperti orang yang mati atau seperti mayit di tangan orang yang memandikan. Artinya mayit di tangan orang yang memandikan tidak akan pernah menolak apapun yang dilakukan. So, animutin so. Nah, sadaya nih sampai Scooby mah. Pernah ningali ayam mayit dimandikan terus nawar, "Kehelah tiris."
ganti atau kucai anet gitu. Nggak pernah. Disiram begini pakai air diguyur, pernah protes, ngap cenar kadang-kadang. Jadi seorang murid itu harus seperti orang yang mati di tangan orang yang memandikan. Nah, kalau itu terlalu serem, dah yang sekambang-kambang. Jadilah seperti layang-layang di tangan anak kecil yang memainkan itu. Ya, jadi layang-layang kan lagi musim layang-layang nih kan. Jadilah kita seperti layang-layang di tangan musuh. Layang-layang itu kadang begitu sudah dilepaskan, kadang diulur, kadang ditarik. Ya kan? Diulur kalau lagi anginnya gede, kencang, bebannya berat diulur supaya apa? Supaya naik lebih tinggi. Nah, terus sampai. Tapi ketika angin itu kecil, maka akan ditarik terus supaya apa? Supaya tetap bisa terbang di atas. Yang lebih penting daripada layang-layang ini adalah talinya tadi. Tali itu harus satu dan harus kuat. Kadang ditarik, kadang diulur. Ini kita ikuti. Tapi ingat, seandainya ada yang ikut di sebelahnya main layang-layang, kemudian talinya ada dua, semuanya ikut narik. Nah ini yang berbahaya. Wih, sudah tinggi kan? Terus ada yang sebelahnya nyangkut itu tali. Mau tidak mau, ini harus ada yang kalah, ya kan? Begitu ditarik, wih, yang satu pakai senar PE, yang satu pakai senar nilon. Wah, begitu ditarik putus. Begitu putus, maka layang-layang tadi akan terbang kemanapun, tidak beraturan. Bisa jadi nyangkut di atas pohon, bisa jadi jatuh di air, bisa jadi jatuh di tempat yang terbuka. Tapi layang-layang yang sudah tidak tersambung talinya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Maka seorang salik yang sudah mendapatkan talqin zikir, yang sudah bertemu dengan wali yang mursyidan, ikuti apa yang menjadi petunjuk daripada Syekh Mursyid. Karena ketika ada hal-hal yang kita lakukan, misalnya menduakan ataupun kita mencari yang lain, sama halnya layang-layang tadi yang senarnya kalau bahasa ini tuh diadu. Mau tidak mau akan putus. Kalau sudah putus, sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Maka orang-orang yang bertorikoh kemudian di tengah jalan memutuskan ketersambungan dengan mursyidnya, tinggal kita lihat, pasti terbang dengan semaunya. Lama-kelamaan akan jatuh dan tidak ada yang bisa menolongnya. Karena sudah tidak tersambung. Syekh Mursyid tadi sudah tidak bisa mengendalikan. Sudah diulur juga percuma, ditarik juga sudah tidak ke bawah. Maka ini yang harus kita jaga sebagai seorang murid, yaitu menjaga ketersambungan dengan Syekh Mursyidnya. Karena ketersambungan dengan Syekh Mursyid itu adalah ketersambungan kepada Rasulullah SAW. Karena wali yang mursyidan itu adalah orang yang diwarisi rahasia nurnya Rasulullah SAW. Maka dalam kitab Ghazinatul Asrar pun disebutkan perumpamaan wali mursyid itu seperti nurun min nuri Nabi kita Muhammad SAW. Itu seperti nur daripada nurnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka di dalam diri para wali mursyid itu ada rahasia nur Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak heran ketika abah guru sekumpul mengatakan abah anam lautan toriko, kemudian dibalas sebagai abah guru lah sekumpul lautan ilmu, dan disempurnakan oleh abah guru Jarok. Bertemunya mereka ada pada lautan nurnya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa. Bersyukur kita mendapatkan wali mursyid yang kamil mukamil. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus istiqomah di dalam mengamalkan tuntunan-tuntunan daripada wali mursyid kita. Dan perlu diingat, di
dalam thariqah yang terpenting itu adalah ketersambungan dengan syekh mursyidnya. Karena amal-amalnya orang yang tersambung silsilah sampai kepada Rasulullah disebutkan dalam kitab Sirul Asrar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan bahwasanya al-arifu tayyaruna ilallah wal abidina sayyaru ilallah. Orang-orang yang arif, orang-orang yang kenal kepada Allah, orang-orang yang tersambung silsilahnya kepada Rasulullah, maka ibadahnya atau berangkatnya dia menuju Allah, perjalanan dia menuju Allah itu dengan terbang. Tapi sebaliknya, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang melakukan amal-amal yang tidak tersambung dengan waliya mursyidan tadi, mendekat kepada Allah dengan berjalan. Bisa terbayang ya? Orang yang tersambung rohaninya kepada wali mursyid, mendekat kepada Allah, menuju Allah itu dengan terbang. Tapi orang-orang yang tidak tersambung, yang tidak dipertemukan dengan wali mursyid, berjalan menuju Allah dengan berjalan. Jadi terbang menuju Allah. Karena ketika kita tersambung rohani kita dengan wali mursyid, rohani kita itu digenggam oleh wali mursyid. Jadi amal ibadah kita yang kita lakukan itu pahalanya dihantarkan oleh wali mursyid sampai ke hadirat Allah. Tapi kalau amal-amal yang kita lakukan tidak atas khidmat atau belum pernah dipertemukan dengan wali mursyid, maka akan dibalas dengan pahala. Dan ini yang akan dihisab. Kalau pahalanya lebih banyak daripada dosa-dosanya, maka nanti di yaumil akhir akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi kalau ibadahnya dinilai, dihisab, dihitung-hitung, ternyata lebih banyak dosanya, maka akan dicuci dulu, mampir ke laundry. Laundrynya ada pada neraka. Nah, ini ada satu kisah. Ada satu kisah. Ini saya dengar dari Habib Bagil yang ada di Pasuruan. Pasuruan apa? Bukan Pasuruan. Lamongan ke sana lagi apa namanya? Tuban. Jadi beliau bercerita seperti ini. Ada seorang yang bermimpi. Di dalam mimpinya, seorang yang merokok nih, yang suka merokok. Seorang perokok, dia tidur, kemudian bermimpi. Di dalam mimpinya, dia masuk ke dalam surga. Senang banget ya. Tukang rokok mimpi masuk surga. Begitu sampai di surga, terlihat semuanya nikmat. Ada pelayannya, malaikat melayani. Apapun yang diminta diberikan. Minta makan yang enak dikasih, minta minuman yang enak dikasih, semuanya. Terus minta rokok ada dikasih. Begitu mau merokok minta api. Malaikat menjawab, mohon maaf, di surga tidak ada api. Terus bagaimana ini kita mau merokok ini? Kalau mau minta sama malaikat Malik. Ada di neraka. Maka berangkat itu, minta dibukakan pintu surga, kemudian menuju ke neraka. Begitu sampai pintu neraka, kemudian diketok pintu neraka. Wahai Malik, tolong bukakan pintu neraka. Begitu dibuka pintu neraka, ngintip dulu nih, kan kalau pintunya bukan dikit, ngintip siapa? Kita diintip. Mau apa kesini? Mau minta api untuk nyulut rokok. Begitu pintu neraka dibuka, belum lagi masuk ke dalam nerakanya, udara hawa panas yang sangat luar biasa, rokoknya nyala. Baru terkena angin ini rokoknya nyala. Begitu sudah nyala, wah, saking senangnya merokok. Kemudian kembali menuju surga sambil membawa rokoknya.
Begitu sampai pintu surga, diketok lagi. Assalamualaikum ya malaikat Ridwan. Siapa? Mau masuk lagi ke dalam surga. Oh maaf, no smoking. Di surga tidak ada api, silahkan gua. Akhirnya tidak dibukakan pintu surga tadi. Wah, kemudian bingung mau masuk neraka, tadi sudah melihat begitu panas. Mau masuk surga sudah tidak dibukakan pintu lagi. Akhirnya nangis. Begitu nangis tiba-tiba terbangun. Begitu terbangun maka orang tadi tidak mau merokok lagi dan bertaubat. Tidak mau merokok lagi karena di dalam mimpi tadi surga segala kenikmatan ada, tapi tidak ada nikmatnya merokok. Makanya di dunia puas-puasin merokok. Jadi di surga rokoknya jangan berhenti, terus saja rokok. Karena di akhirat nanti, di surga nanti tidak ada rokok. Ini hanya sekedar intermezzo ya daripada ini. Inilah satu kebahagiaan kita. Satu kebahagiaan kita ketika kita sudah dipertemukan dengan wali yang mursyidan, maka jaga betul-betul ketersambungan dengan wali yang mursyidan. Bagaimana? Apakah kita tidak usah melakukan amaliyah-amaliyah yang lain? Silahkan kita tabaruk melakukan amaliyah-amaliyah yang lain, tapi utamakan apa yang menjadi tuntunan daripada Syekh Mursyid kita. Karena sudah lengkap tuntunannya. Tinggal kita mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Jadi ibadah apapun intinya itu adalah zikir. Kita sholat untuk zikir, kita zakat untuk zikir, puasa untuk zikir, haji pun untuk zikir. Semua ibadah-ibadah, amal-amal baik yang kita lakukan itu semuanya adalah karena ingat kepada Allah. Jadi inti daripada kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk berzikir, ingat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah dalam mengamalkan dan melestarikan amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk hadir ke majelis-majelis Syekh Mursyid kita, untuk terus mengkaji ilmu-ilmu daripada Syekh Mursyid kita yang sejatinya, yang hakikatnya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyempitkan ilmu Allah. Silahkan kaji, silahkan pelajari kepada siapapun guru-guru. Guru ilmu silahkan cari sebanyak-banyaknya, tapi guru mursyid cukup satu saja. Jangan sampai jadi layang-layang yang talinya nyangkut banyaknya, pasti ada potensi buat putus. Nah, jadi kalau sudah tinggal kuatkan ketersambungan kepada Syekh Mursyid, dan ketersambungan dengan Syekh Mursyid itu adalah kemampuan kita untuk mengamalkan. Karena bimbingan Syekh Mursyid dengan sendirinya akan terputus kalau kita sudah tidak mau mengamalkan. Ada pula mengamalkan tapi kita tidak cinta kepada Syekh Mursyid, itu pun bisa memutuskan. Ada pula kita sudah mengamalkan tapi kita berpaling melirik mursyid yang lain, itu pun bisa menjadikan keterputusan. Maka amalkan dengan sebaik-baiknya, cintai mursyidnya dengan betul-betul dengan rasa mahabbah. Supaya bisa cinta maka harus kenal dulu. Maka tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak mesra, tak mesra maka tak sampai. Nah, kalau sudah tak sampai ya kayak yang tadi, mimpi masuk surga, nyulut rokok, tidak bisa lagi masuk surga, bingung.
Nah, mudah-mudahan kita termasuk daripada ahli surga-Nya ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan ada barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah untuk terus mudawamah, terus berpegang teguh kepada tuntunan bangsa Abang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik